Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah mengelaborasi pemikiran ekonominya Ibnu Khaldun. Baik, saya kira tidak ada yang tidak kenal dengan Ibnu Khaldun. Jadi kalau kita belum kenal, ya alangkah ruginya kita sebagai seorang muslim. Karena sejarah saja mencatat, dunia saja tahu bahwa Ibnu Khaldun adalah the great intelektual yang banyak kontribusinya terhadap pengembangan dunia ini. Terutama dalam pencatatan sejarah, ilmu-ilmu sosiologis dan ilmu ekonomi. Nah, yang menarik di sini kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang pemikiran ekonominya Ibnu Khaldun. Karena ya tokoh-tokoh barat mengatakan bahwa kita ini menjadi negara kaya adalah ya berangkat dari teorinya Ibnu Khaldun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya, father of economics itu bukan Adam Smith, tetapi Ibnu Khaldun. Karena banyak sekali teori-teori orang-orang barat, katakanlah seperti ya Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, itu banyak mengutip ya setidaknya sama dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang sudah dicatat, ditulis oleh beliau sejak abad ke-13 akhir. Orang-orang barat baru saja mencatat itu pada abad ke-18, bahkan terjadi pertentangan, benturan teoritis, bahkan berimplikasi terhadap kesenjangan sosial antara kapitalisme dan sosialisme. Nah, berbeda dengan Ibnu Khaldun yang ia catat, teori-teori ekonomi meskipun ya agak sedikit ke Adam Smith, tetapi juga arahnya kepada Karl Marx yang berhasil menggandeng dua teori ini sehingga memunculkan sebuah paradigma komprehensif terhadap ilmu ekonomi itu. Jadi tidak seperti barat ya, terjadi konflik intelektual, bahkan konflik sosial di dalam pemberlakuan atau implementasi paham-paham ekonomi. Maka menjelma ekonomi itu menjadi kapitalisme, menjadi sosialisme, menjadi neoliberal dan lain-lain. Nah, baik. Ketika kita berbicara Ibnu Khaldun, memang yang harus kita pahami betul adalah pola pikirnya. Ya, apa corak pemikiran Ibnu Khaldun itu? Jadi beberapa ya great intelektual di dalam Islam mencatat bahwa pemikiran Ibnu Khaldun ini pemikiran yang alamiah, empiris, yang sifatnya positivistik, karena memang background beliau adalah ya orang yang mencatat sejarah. Meskipun demikian, yang dicatat oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah itu bukan hanya sejarah, tetapi kumpulan-kumpulan fakta, ya kumpulan-kumpulan teori, konsep yang ia pahami selama menjalani kehidupan ini. Dan menariknya, setiap konsep itu amatlah dalam penjelasannya. Berbeda dengan kita ketika kita memahami misalkan di segala bidang, tentu kita tidak bisa menjadi pakarnya karena keterbatasan. Tetapi Ibnu Khaldun ini ketika mengkaji sebuah konsep, sebuah teori yang ia tulis di dalam bukunya itu sangat mendalam sekali. Baik dari konsep sejarah, konsep sosiologis, bahkan konsep ekonomi yang ia tulis itu luar biasa dalamnya. Bahkan masih relevan ya dengan fakta-fakta dunia sekarang. Nah, setidaknya yang saya pahami bahwa pola pemikiran Ibnu Khaldun itu sifatnya empirical study, positivistic empiris. Karena memang berpola, berangkat dari fakta dan realita, karena itulah sosiologis. Ya, lebih dalam, Ibnu Khaldun itu adalah pakar antropologi, mengkaji fenomena dengan pendekatan antropologi.
Ya, apa itu antropologi? Ya, langsung terjun ke lapangan, mengkaji, mendata, memahami, menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan. Tetapi fakta empiris yang menjadi pijakan pemikiran Ibnu Khaldun itu ya tetap saja berangkat dari Al-Quran. Ya, karena Ibnu Khaldun juga seorang ulama besar, ya, bahkan ya setara dengan pakar-pakar Muslim yang lain, katakanlah seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Nah, sehingga juga sumber ilmunya tentu dari Al-Quran. Dan itu terlihat ya di dalam penjelasan ekonominya Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah. Ya, nah, buku yang terkenal memang Muqaddimah, ya, the excellent book is Muqaddimah. Memang ya ide dasar buku Muqaddimah itu adalah buku sejarah. Karena memang Ibnu Khaldun mencatat fakta-fakta sejarah yang selama ini terjadi sejak ya dahulu kala sampai ya, abad ke-13 akhir. Bahkan bisa menjadi ya semacam konsep teori di dalam memahami masa depan, terutama dalam konteks ekonomi. Nah, di dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun banyak mengelaborasi juga ekonomi, terutama dalam bab yang kelima. Ya, teori-teori produksi, teori nilai tenaga kerja, teori distribusi, dan teori siklus. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, di dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun ya juga menjelaskan tentang ya rentetan ekonomi itu. Dan memang kosakata yang beliau pakai adalah kosakata Al-Qur'an. Katakanlah seperti ya rizkun, kasbun, tamawul, ya, dan lain-lain. Nah, di dalam pemahaman Ibnu Khaldun, setidaknya ekonomi itu terbagi menjadi dua wilayah. Ekonomi individual dan ekonomi publik. Ya. Ekonomi individual, Ibnu Khaldun membahasakannya dengan ma'isyah atau aisyah. Dan ini ada dalam Al-Quran, misalkan dalam surah Al-Qari'ah ayat yang ke-7. Wa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada di dalam kebahagiaan yang memuaskan. Aisyah itu adalah penghidupan. Tetapi sifatnya individual. Kita mencari penghidupan kita. Kita harus punya tenaga untuk mencari penghidupan kita. Nah, Ibnu Khaldun juga menjabarkan bahwa mencari penghidupan itu ya tidak hanya dengan individual, tapi bisa dengan komunal yang kita sebut sebagai ekonomi publik perusahaan. Ibnu Khaldun membahasakannya dengan tamawul, perusahaan. Nah, dari penjelasan singkat ini setidaknya Ibnu Khaldun memahami bahwa ya, aktivitas ekonomi itu jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi di sana adalah ya ada transaksi komunal yang terjadi di dalam ekonomi. Bahkan ekonomi ini adalah urat nadi kehidupan. Ya, jadi kalau tidak ada ekonomi, maka masyarakat tidak bisa merajut peradaban itu. Dan peradaban itu salah satu cirinya adalah dengan ekonomi yang maju. Maka orang yang berekonomi tidak hanya secara individual, tidak hanya dengan kerja sendiri, tapi harus kerja bersama-sama yang diistilahkan dengan tamawul, perusahaan. Jadi perlu ada aktivitas perusahaan untuk memproduksi kebutuhan masyarakat secara massal agar masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhannya secara merata. Bayangkan kalau seandainya ekonomi hanya dikerjakan oleh individual saja, apakah bisa kita memberikan distribusi yang merata terhadap masyarakat yang semakin kesini semakin dinamis dan berkembang? Nah, paham Ibnu Khaldun tadi sudah saya katakan ini berangkat dari Al-Quran. Kata Aisyah
penghidupan secara individual itu dalam surah Al-Qariyah ayat yang ke-7. Kata tamaul itu ada dalam beberapa ayat. Ya. Misalkan tamaul juga disebut sebagai kasbun, ya, kasbun. Allah menggunakan kata kasbun misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 141. Lahu ma kasabat walakum ma kasabtu. Ya, jadi Allah menggunakan ketika bangsa itu ingin merajut peradaban, maka bangsa itu harus punya kasbun yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kasbun itu adalah kegunaannya, ya, tapi dikerjakan oleh kelompok, dikerjakan oleh manusia yang berhimpun di dalam ekonomi. Rizkun itu adalah kegunaan yang didapatkan oleh manusia secara individual. Prosesnya tamawul itu komunal, yang individu prosesnya adalah ma'isyah atau isah. Nah, ini yang sudah dijabarkan dalam bukunya Muqaddimah. Menarik sekali. Sehingga ekonomi itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, tetapi dia adalah landasan peradaban yang harus dikerjakan secara berjamaah. Gak bisa kita maju sendiri kalau kita ingin merajut sebuah peradaban. Jadi kata Ibnu Khaldun, jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang berperadaban, maka kuatkanlah ekonomi itu secara berjamaah. Gak bisa sendiri-sendiri. Apalagi saling berbenturan antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain. Nah, inilah the great concept yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun bahwa ekonomi itu harus berjamaah. Dengan istilah apa tadi? At-tamawul. Prosesnya, kegunaannya adalah kasbun. Dan itu selaras di dalam Al-Quran yang Ibnu Khaldun pahami. Sehingga kata Ibnu Khaldun, ketika ekonomi itu dijalankan secara berjamaah, ya, bahwa maknanya bahwa ekonomi itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi biarkan saja dia berdinamika, berjalan secara alamiah, bertransaksi, berinteraksi sesuai dengan logikanya. Negara ya nggak perlu mengatur. Dalam tanda kutip ya, negara tugasnya hanya sebatas regulator. Jangan sampai terlalu dalam intervensi di dalam aktivitas ekonomi. Ketika negara intervensi dalam hal misalkan pajak yang terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan ekonomi itu stagnan, lesu, bahkan tidak jalan. Anda bisa membayangkan ketika pajak tinggi, apa yang terjadi? Ya tentu saja manusia tidak bisa produktif. Tamawul tadi, perusahaan tidak bisa efektif berjalan. Karena dibebani dengan biaya. Pajak itu biaya bagi perusahaan. Sehingga akan memunculkan ya rendahnya produktivitas. Sehingga kata Ibnu Khaldun, negara itu ya tugasnya hanya sebatas regulator, menstimulus, ya melancarkan aktivitas ekonomi. Dengan apa caranya? Pertama, ya membangun infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua, memberikan kepastian keamanan, politiknya harus stabil. Yang ketiga, ya negara juga harus ya menjadi dalam tanda kutip ya pemain ekonomi, tapi dari sisi demand-nya saja. Negara memang harus mengumpulkan pajak, tapi jangan terlalu tinggi. Ya, rendah-rendah saja, proporsional saja, karena negara juga butuh pemasukan. Ketika negara ada pemasukan dari pajak, maka negara bisa mengeluarkan dananya atau yang kita istilahkan dengan expenditure, atau permintaan efektif dalam bahasa Keynes-nya. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka mendongkrak permintaan agregat sehingga ekonomi itu semakin stabil. Memberikan gaji-gaji kepada pegawai, PNS, polisi, tentara, sehingga bisa mendongkrak ya sisi demand agregatnya. Lagi-lagi itu juga tentang fenomena ekonomi secara alamiah. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa negara itu harus interventif secara kaku. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ya ekonomi yang alamiah tanpa ada aturan yang kaku dari negara. Coba Anda pahami betul ya. Jadi ide dasarnya, ide besarnya itu sama dengan pemikiran Adam Smith. Ibnu Khaldun berbicara ini sejak abad ke-13 akhir yang ia tulis dalam bukunya Muqaddimah tahun 1377 bulan November. Adam Smith baru menulis buku ini
pada tahun 1776 bukunya The of Nation. Ya, pada dasarnya negara itu sebagai regulator untuk menstimulus, bukan untuk mematikan, apalagi menjadi pemain besar di dalam ekonomi. Nah, ini yang salah. Karena kata Ibnu Khaldun bahwa ekonomi itu adalah ya aktivitas masyarakat secara komunal atau tamawul. Jadi kalau dia berinteraksi, muncul perusahaan-perusahaan, muncul tamawul di mana-mana, maka negara itu akan bisa merajut peradaban. Nah, jadi kesimpulannya kata Ibnu Khaldun, yang baik itu negara ya tidak perlu intervensi. Pajaknya harus rendah untuk mendongkrak ya daya saing produktivitas sebuah bangsa. Maka negara itu akan menjadi negara kaya. Jadi negara kaya itu tidak diukur dengan duit, tapi diukur dengan seberapa berdaya saingnya negara dengan produktivitasnya itu. Kita lihat ya, Amerika kaya sudah jelas ya, bukan gara-gara punya duit yang banyak, tetapi dia punya ya produktivitas yang tinggi. Dia punya MNC, multinational corporation, yang menguasai 34% pangsa pasar dunia. Maka Amerika disebut negara kaya. Jepang juga demikian, punya Yamaha, punya Honda, punya Kawasaki, punya Suzuki. Nah, inilah yang saya sebut tadi bahwa kontribusi terbesar Ibnu Khaldun adalah ya terhadap ya teori-teori konsep-konsep ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara maju hari ini. Hingga wajar banyak mengatakan ya, the father of economic is Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith. Ya, bukan David Ricardo, bukan Albert Marshall dan lain-lain. Nah, selanjutnya ya, Ibnu Khaldun juga berbicara tentang teori ya division of labor, teori spesialisasi, pembagian tenaga kerja sebagaimana yang dijabarkan oleh Adam Smith di dalam bukunya The of Nation. Ternyata Ibnu Khaldun lebih awal daripada Adam Smith. Ibnu Khaldun menulis bukunya Muqaddimah itu selesai pada bulan November ya tahun 1377. Adam Smith baru menulis bukunya tahun 1776. Artinya yang mengutip itu bukan Ibnu Khaldun tetapi Adam Smith. Jadi kata Ibnu Khaldun bahwa agar proses tamawul tadi, proses kasbun itu berjalan secara efektif dan efisien, maka ya perlu ada semacam spesialisasi. Bekerja itu sesuai bakatnya masing-masing, ada pembagian tenaga kerjanya. Jadi kita nggak bisa bekerja secara individual, kita butuh orang agar ya perusahaan kita itu berjalan secara efektif, berjalan secara optimal. Coba kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar, misalkan kayak MNC Group misalkan. Haritanu bisa nggak dia bekerja sendiri tanpa anak buahnya, tanpa karyawannya? Hairul Tanjung punya Transcorp, punya Trans7, punya Transmart, ya punya Trans TV. Bisa nggak dia bekerja sendiri? Ya nggak bisa, dia butuh orang. Maka kita harus bisa meletakkan orang itu pada tempatnya, jangan sampai salah. Dia punya bakat di mana, letakkan dia pada tempatnya. Itulah yang kita sebut sebagai pembagian tenaga kerja dengan konsep spesialisasi. Maka dengan konsep ini, kata Ibnu Khaldun, itu bisa mendongkrak produktivitas yang tinggi. Ya. Kemudian produktivitas yang tinggi ini ya tentu saja kita bisa ekspor ke luar negeri. Sehingga bisa mendatangkan devisa. Nah, sehingga ketika kita punya devisa yang banyak, punya uang yang banyak dari surplus perdagangan internasional, tadi itulah kita menjadi negara kaya. Ya, it will improve the welfare of the state. Kita akan menjadi negara kaya. Karena kita ya surplus di dalam perdagangan internasional. Maka ketika kita sejahtera, maka itu akan mendongkrak ya demand domestik, maka harga-harga akan tinggi, maka ya masyarakat, rakyat di dalam negara itu juga akan semakin tinggi, baik dari sisi gajinya, dari sisi upahnya dan lain sebagainya. Nah, silahkan nanti dibaca ya di dalam bukunya Ibnu Khaldun volume yang kedua, saya kutip ini pada halaman 250. Jadi yang mengatakan division of labor, taksimul umal ya dalam bahasa Arabnya, spesialisasi itu bukan Adam Smith tetapi Ibnu Khaldun.
Jadi jauh ya, 4 abad sebelum Adam Smith berbicara teori ini, Ibnu Khaldun sudah selesai dengan teori division of labor-nya. Kemudian ya, Ibnu Khaldun juga berbicara tentang teori nilai tenaga kerja. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa ya Karl Marx itu, bukunya Das Kapital itu mengutip juga bukunya Ibnu Khaldun yang menjadi rival terbesarnya Adam Smith, memunculkan gerakan sosialisme sebagai gerakan antitesa daripada kapitalisme. Ya. Karena Karl Marx juga berbicara tentang teori ya surplus nilai tenaga kerja. Tapi perbedaannya ya, kalau Karl Marx itu terlalu ya mengagung-agungkan tenaga kerja sehingga merampas hak kepemilikan. Nah, ini yang salah. Ibnu Khaldun di dalam bukunya ya Muqaddimah memang sadar betul bahwa nilai ekonomi itu ada pada tangan manusia. Semakin berkualitas manusia, semakin kreatif manusia, semakin inovasi manusia itu, maka semakin produktif sebuah bangsa. Memang nilainya ada pada manusia. Tetapi di sisi yang lain ya, manusianya saja, nilai kreativitas saja, inovasi saja juga tidak ada maknanya tanpa adanya modal. Dan modal itu juga miliki oleh para pemilik modal, para entrepreneur. Maka perlu ya keseimbangan yang proporsional antara tenaga kerja dengan para pengusaha. Harus bergandengan tangan. Jangan sampai egois antara satu dengan yang lain. Pengusaha punya modal, tenaga kerja punya nilai kreativitas dan inovasi, ya berkolaborasi saja. Itulah yang kita sebut sebagai konsep tamawul tadi, yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Jadi proses tamawul itu adalah proses kombinasi antara karyawan dengan pengusaha, pemilik perusahaan. Tanpa adanya kombinasi, tanpa adanya kolaborasi, maka at-tamawul tadi tidak bisa mendatangkan kasbun. Jadi kasbun itu hasil daripada proses yang proporsional, efektif, dan seimbang. Jadi teorinya Karl Marx, teorinya Adam Smith itu adalah proses tamawul yang tidak seimbang. Sehingga wajar bisa menghasilkan konflik sosial. Ya, teori Adam Smith memunculkan teori kapitalisme, teorinya Karl Marx memunculkan teori sosialisme, dan itu sejarah yang tak terbantahkan. Ekonomi yang ya memperburuk suasana ya sosial. Padahal Ibnu Khaldun sudah mengingatkan kita di dalam bukunya Muqaddimah halaman 289 bahwa memang betul tenaga kerja itu punya nilai. Ya, tetapi harus ada kolaborasi, harus ada kombinasi antara tenaga kerja dengan ya entrepreneur, dengan pengusaha, dengan pemilik modal. Inilah yang kita sebut sebagai teori value of labor. Ya, versinya Ibnu Khaldun. Nah, kemudian di dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga berbicara tentang teori supply dan demand. Dan ini termaktub di dalam bab harga-harga di kota, ya, al-as'aru fil Madinah. Jadi Ibnu Khaldun sudah mengatakan bahwa memang harga juga tergantung dengan supply dan demand. Bahkan Ibnu Khaldun ya mengamati dengan pendekatan sosiologis antropologis bahwa harga-harga di kota itu relatif murah daripada harga-harga di desa. Terutama dalam kebutuhan pokok. Misalkan di Jawa ya, itu rata-rata murah kok daripada di Kalimantan. Kenapa demikian? Karena memang ya harga-harga di Jawa itu murah karena memang penduduknya banyak. Populasinya besar, banyak permintaan, maka mendongkrak supply-nya melimpah, maka harga-harganya murah. Nah, berbeda dengan di Maluku, di Papua, di Kalimantan ya. Memang pulaunya besar tapi penduduknya sedikit sehingga tidak menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk mendirikan ya memproduksi produk-produk sehingga barangnya terbatas, harganya mahal. Di sisi yang lain ya,
di desa juga tergantung dengan supply kota. Sehingga butuh transportasi, lagi-lagi mendongkrak harga naik. Misalkan kayak BBM. Ya di Papua sana dulu 1 liter kan 100.000. Kalimantan 1 liter 20.000. Untung ada pemerintah gitu ya. One price, satu harga. Nah ini tugasnya pemerintah. Memang kalau tidak demikian ya kasihan, sudah di desa harganya mahal, produk-produk terbatas, tidak bisa menikmati hidup seperti orang-orang kota. Nah ini fenomena ini sudah dikaji oleh Ibnu Khaldun ya di dalam bukunya Muqaddimah. Jadi di dalam bukunya Muqaddimah ini yang saya baca, setidaknya Ibnu Khaldun itu mengamati 3 kota dalam memahami konsep ini. Bahwa harga-harga yang murah itu memang tergantung demand-nya yang banyak, tetapi diimbangi dengan supply yang melimpah sehingga harga-harganya murah. Kenapa supply melimpah? Karena permintaannya tinggi. Jadi permintaan tinggi itu menjadi daya tarik bagi para pengusaha. Ya, ada pasarnya kok. Ya, maka kita menawarkan produk-produk yang menjadi permintaan, yang menjadi pilihan oleh masyarakat. Nah, kemudian harga di kota pun memang ada barang-barang yang mahal, terutama barang-barang yang mewah. Kenapa mahal? Karena memang gaya hidup orang kota itu berbeda dengan gaya hidup orang di desa. Inilah yang kita sebut sebagai selera. Jadi kan artinya selera itu ya bisa memunculkan persepsi, ya nggak apa-apa kok harganya mahal, saya ingin. Dan ini juga dijabarkan lebih dalam oleh Ibnu Khaldun sebelum Alfred Marshall. Ya bahwa yang namanya surplus konsumen, surplus produsen itu memang dari selera masyarakat. Harganya mungkin Rp10.000, tapi ketika masyarakat menilai harganya Rp20.000, inilah yang kita sebut sebagai surplus produsen. Karena memang ada lifestyle-nya, selera masyarakat itu berbeda-beda. Mereka punya penilaian sendiri. Ya. Jadi itu barang mewah. Barang mewah harganya mahal karena memang ditentukan oleh gaya hidup dan selera masyarakat itu. Nah, yang terakhir Ibnu Khaldun juga berbicara tentang konsep uang. Ya, bahkan kata Ibnu Khaldun ya, uang itu sebatas alat saja. Jangan sampai kita terpukau sama uang ini. Apalagi uang itu bukan ukuran kekayaan sebuah bangsa. Kalau kita ingin kaya, tadi kita kembali pada konsep produktivitas. Uang itu kita jadikan sebagai stimulus untuk membangun iklim entrepreneur. Kita alirkan uang itu di sektor-sektor yang real sehingga bisa mendongkrak proses tamawul tadi. Ya, sehingga bisa mendongkrak iklim wirausaha. Ketika negara itu punya iklim berwirausaha, berdaya saing, produktivitasnya tinggi, nah itulah negara kaya. Jadi bukan negara kaya itu bukan negara yang punya banyak ya harta. Nah, di dalam bukunya Muqaddimah kata Ibnu Khaldun, pada waktu itu negara yang punya banyak emas adalah Libya, Afrika Utara. Nah, Ibnu Khaldun membandingkan negara-negara timur, katakanlah kayak Cina, India, Mesir, kata Ibnu Khaldun, itu negara kaya, mereka nggak punya tambang emas. Berbeda dengan Libya pada waktu itu. Libya, Afrika Utara itu punya tambang emas tapi tidak semaju negara Cina, Mesir, dan India. Nah ini membuktikan bahwa negara kaya kata Ibnu Khaldun bukan negara yang punya banyak emas, tapi negara yang memang berhasil mendongkrak produktivitasnya, berhasil membangun iklim entrepreneur di sebuah negara. Sehingga ya emas, silver atau dirham itu hanya sebatas alat saja, alat transaksi. Ya, sehingga karena dia alat maka apa saja boleh kok sebagai mata uang asal nilainya harus stabil. Memang Ibnu Khaldun memprediksi bahwa suatu hari nanti ya masyarakat akan menggunakan emas ini. Karena emas ini adalah nilai yang paling stabil. Ya, gold and silver become the standard value for money. Emas dan perak itu harus menjadi standar nilai. Nah, bagaimana caranya? Ya, negara harus mengatur nilai ini jangan sampai berfluktuasi, jangan malah dikasih ke sistem pasar.
yang justru meruncingkan nilai tukar sebuah mata uang. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa ukuran kekayaan negara itu bukan emas. Dan itu sudah terbukti hari ini kan, sama seperti Libya zaman dahulu, sekarang Indonesia ya punya tambang emas terbesar di dunia, tapi kita nggak kaya, nggak semaju Jepang, tidak semaju Cina, tidak semaju Amerika. Cina terbatas emasnya, Jepang apalagi. Indonesia melimpah, tapi kita tidak bisa menikmati emas kita itu, bahkan bisa menjadi kutukan. Kenapa saya sebut sebagai kutukan? Sumber daya alam yang melimpah itu satu sisi adalah anugerah, di sisi yang lain dia adalah kutukan. Ya, pertama kutukan lingkungan. Banyak orang yang rebut-rebutan sumber daya alam sehingga ya mengeksploitasi lingkungan. Datanglah musibah banjir, datanglah musibah kebakaran, illegal logging, lain sebagainya. Inilah kutukan dari sisi internal. Muncul konflik sosial, rebut-rebutan. Belum lagi fenomena politik dan lain sebagainya. Sehingga ya intinya sumber daya alam itu satu sisi banyak anugerah, sisi yang lain juga bisa menjadi malapetaka. Sehingga di dalam pemikiran Ibnu Khaldun ya, inti ekonomi itu ada pada manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga bisa mendongkrak produktivitas sebuah bangsa. Dan ekonomi harus berjamaah. Tanpa jamaah, sebuah bangsa tidak bisa menjadi negara yang berperadaban di bidang ekonomi. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.